Warahmatullahi wabarakatuh. Hai Steffi, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di acara kami Talk with MPK di episode 2. Kali ini kami akan mendatangkan tamu yang sangat memotivator. Halo Kak. Hai. Oke. Motivasi nggak? Ya, memotivasi. Terus sebelum kita masuk buat ngobrol-ngobrol, kita interogasi nih kakaknya. Perkenalkan, saya Nashwa Nurwadania, perwakilan dari MPK Mandua Samarinda. Hai Nashwa. Halo Kak. Sedikit mengenal tentang Kak Sania. Kak Sania ini sekarang menjabat di MPK Mandua Samarinda sebagai Ketua Motivator. Dan hebatnya lagi nih, Kak Sania juga ikut organisasi di luar, yaitu Forum MPK Kalimantan Timur sebagai Demisioner Koordinator Kaderisasi Wilayah di Forum MPK Kalimantan Timur periode masa bakti 2023-2024. Oke Kak, gimana kabarnya hari ini? Aku baik sih. Mungkin akhir-akhir ini aku agak sibuk banget gitu. Iya kan, sibuk. Jadi sebenarnya agak capek banget sih, burnout sedikit. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Yes, keren nih Kak Sania. Capek tapi tetap bisa beraktivitas guys. Yaitu jangan jadikan alasan kalian capek untuk menunda semua pekerjaan kalian ya guys. Oke Kak, kami boleh nggak nih menanyakan ke kakak seputar tentang organisasi MPK? Boleh. Lumayan banyak nih ya Kak pertanyaannya. Aduh, takut nih. Oke, jadi menurut Kak Sania, gimana sih Kak Sania itu ngedefinisiin organisasi? Menurut aku ya, organisasi itu dari point of view aku sendiri adalah ladang atau ranah supaya kita bisa berkembang jadi lebih baik. Terus juga untuk ngasih kita kesempatan untuk ngelihat sebenarnya potensi kita tuh gimana sih, sampai mana, apakah kita tuh sebenarnya bisa untuk manage waktu kita dengan lebih baik, atau misalnya kita sebenarnya bisa loh public speaking di depan orang-orang, atau misalnya kita sebenarnya bisa loh berkomunikasi sama orang-orang yang ada di dalam organisasi itu dengan baik gitu. Jadi kayak itu ranah buat kamu berkembang. Dan juga kalau kamu masuk organisasi bukan cuma tentang kamu yang berkembang, tapi gimana caranya kamu bisa ngebuat organisasi itu jadi bermanfaat buat banyak orang. Oke, jadi menurut Kak Sania itu organisasi adalah ranah untuk kita berkembang. Itu kan definisi organisasi. Kalau Kak Sania itu udah jadi anak organisasi. Ya, benar. Gimana nih kalau misalnya kakak bukan anak organisasi, kakak ngeliat organisasi itu gimana? Organisasi itu menurut aku kumpulan orang-orang yang punya tujuan yang sama. Kalau misalnya organisasi itu kan beda-beda kan, dan bener, pasti mereka punya goals nih. Kalau misalnya MPK goalsnya untuk apa? Untuk ngawasin OSIS misalnya. Kalau misalnya OSIS goalsnya untuk apa? Untuk misalnya kayak bikin agenda-agenda di sekolah, atau bikin agenda-agenda di luar sekolah juga. Atau kalau misalnya kamu PMR, goalsnya apa? Goalsnya adalah untuk bisa bikin suasana yang ramah misalnya untuk orang-orang atau siswa-siswa di sekolah gitu. Jadi ya masing-masing punya tujuannya masing-masing. Dan menurut aku organisasi itu adalah perkumpulan orang-orang yang pada akhirnya bersama-sama untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut gitu. Seru sih ya Kak, berarti ya Kak. Kak Sania udah ngedefinisiin dua, sebagai anak organisasi dan sebagai bukan anak organisasi. Oke, next. Boleh nggak Kak ceritain ke kita semua nih pengalaman kakak saat pertama kali masuk organisasi, dan organisasi apa sih Kak yang paling pertama kakak join? Sejujurnya aku pertama kali join MPK. Oh iya, di jujur? SMA. Karena sejujurnya aku waktu SMP aku tuh homeschool. Jadi aku sebenarnya agak shock banget sih ketika, karena aku dulu homeschool kan, kayak santai banget, aku nggak pernah pakai seragam. Terus kayak kakak kelas aku biasa panggil nama doang, atau kayak bener. Pokoknya ya biasa aja deh, pokoknya homeschool, nggak pernah terbiasa sosialisasi sama orang banyak. Terus aku tiba-tiba masuk SMA umum negeri yang banyak orangnya. Yang banyak orangnya segitu banyaknya. Terus aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba ngambil formulir MPK dan aku tiba-tiba masuk MPK. Aku nggak ngerti sih sebenarnya awalnya, tapi mungkin itu ditakdirin supaya aku bisa nempuh jalan yang lebih panjang. Terus akhirnya ya aku sebenarnya shock banget sih. Kayaknya aku jadi salah satu orang yang paling awal-awal tuh
bener-bener bingung harus ngapain. Karena sejujurnya aku pas awal masuk organisasi aku tuh nggak tahu sama sekali aku harus apa. Jadi masih bingung. Sebingung itu dan aku kayak bener-bener bingung kenapa aku tiba-tiba dimarahin, terus kenapa aku tiba-tiba kayak Harus selalu jalanin salah, gini-gini, harus jalanin. Terus ya gitu deh, aku bingung banget deh pokoknya. Mana kakaknya galak-galak banget kan. Iya. Sebenarnya aku waktu itu kayak mikir, kenapa kayak gitu? Iya. Apa sih the Penyebabnya purpose of gitu. this tuh apa gitu? Terus akhirnya jalanin terus kan, terus aku akhirnya lama-lama ngerti. Kenapa Gitu sih. gini? Ya, tapi itu berat banget sih sejujurnya. Kayak aku pertama kali masuk MPK tuh aku kayak 2 minggu nangis terus karena itu beneran kayak Shock. shock banget, serius. Tapi beneran fun fact, aku aja nggak tahu kalau kakak tuh homeschool dan organisasi yang pertama MPK. Keren sih. Kenapa ya aku milih MPK? Kenapa? Tapi MPK tuh emang yang paling menarik banget sih menurut aku dari awal, karena sejujurnya aku nggak pernah dengar ada MPK di sekolah-sekolah iya. lain. Kalau OSIS kan udah sering nggak sih? Iya, PMR juga. Berani beda. Jadi kesannya kakak waktu pertama kali masuk MPK tuh kayak bener-bener beda, kayak hal yang baru. Ini tuh nggak biasa gitu, nggak familiar. Ya, sangat-sangat nggak familiar Wah. banget sih. Susah banget ya guys. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih, for your information, Kasania itu di sekolah ikut klub biologi dan debat bahasa Indonesia nggak sih kak? Ya benar. Dan kakak Sania tuh banyak menyumbang piala loh guys ke madrasah. Kayak Kak Sania tuh orang organisasi, tapi di akademiknya tuh beliau tuh masih bisa menyumbang piala. Tepuk tangan dulu. Keren kan? Jadi kita mau tanya dong, tipsnya tuh gimana caranya Kak Sania bisa manage waktu antara waktu organisasi, belajar, dan waktu buat diri sendiri tuh gimana sih kak? Sebenarnya ini klise banget, cuman kayak ya pada akhirnya ya ditulis lagi kayak to-do list. Kayaknya kalian udah pernah sering dengar nggak sih tentang to-do list, terus To-do kayak list. writing down apa yang goals harus apa Diselesain kerjaan ya dalam minggu ini misalnya. Tapi selain itu menurut aku yang paling penting kenapa kamu pada akhirnya bisa manage waktu untuk ngelakuin banyak hal adalah karena sebenarnya alasan terbesarnya adalah kamu ngelakuin hal yang kamu suka gitu loh. Oke. Jadi kamu ngelakuinnya bukan karena pressure atau kamu karena kayak Terpaksa gitu. Kamu emang seneng aja ngelakuinnya. Jadi kamu pada akhirnya selalu berusaha untuk nyari waktu untuk ngelakuin itu lagi gitu. Oh, keren sih kak. Sering gak kak kena marah karena banyak dispen? Kan kakak nih banyak lomba, terus organisasi pasti ada kegiatan. Iya. Pernah gak? Sejujurnya nggak pernah sih, karena aku selama 3 tahun terakhir tuh aku menjadi siswa yang sangat baik. Sangat bisa baik. dibilang selalu kayak Ngerjain tugas kalau tetap Ya, dispen gitu. benar. Bener sih. Jadi gitu ya guys, cara harus manage aktif di waktunya. kelas ya teman-teman. Aktif di luar, aktif juga di kelas. Oke. Minum dulu dong kak, pasti seret kak. Kamu juga minum dong. Ya kak. Kita cheers dong, cheers. Gimana dibuka aja nih? Kamu apa? Sama. Sama nih, tapi tidak menggunakan bubble. Oh. Maaf guys, kesalahan teknis. Cheers. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus ASMR nggak? Iya, sabar enggak? Oke. Aduh, Kunyah aku kak, harus minum dulu. Sembari menunggu kakaknya mengunyah, kita takut-takutin dulu nih, pertanyaan susah nih. Oke. Lanjut. Gak susah sih kak, cuman pengalaman lagi. Pernah nggak kak ngerasa kakak tuh lagi aduh capek banget, bener-bener di titik terendahnya kakak dalam organisasi, sampai mikirnya tuh yang macem-macem, kayak kakak tuh sampai nggak bisa mikir yang jernih karena kakak tuh udah di titik terendah. Terus kalau emang pernah, gimana sih kak tips buat ngatasin hal-hal seperti itu? Itu waktu awal-awal sih kan. Udah aku bilang, aku tuh beneran se-shock itu waktu aku harus adaptasi sama lingkungan yang drastis banget berubahnya. Terus aku udah kepikiran nih kayaknya untuk spend 1 year in organisasi ini tuh kayak aku nggak bisa deh, kayak aku mati duluan deh gitu. Karena kayak aku beneran se-shock itu, aku nggak expect bakal segitunya. Terus beneran kayak aku ngerasa left out juga dari teman-teman aku karena emang aku
biasa bersosialisasi sebanyak itu kan, karena aku homeschool. Jadi aku udah ngerasa aku nggak bisa bekerja dengan baik. Aku juga nggak ngerasa aku tuh kayak cocok sama teman-teman yang ada di organisasi gitu awalnya. Jadi di situ titik terendah aku banget sih. Jadi kayak aku nggak bisa. Tapi satu hal yang kenapa aku pada akhirnya bisa sampai periode 2 atau bahkan sampai jadi ketua motivator sekarang adalah jalanin aja. Itu kayaknya apa ya? Aku kalau misalnya bilang kayak kamu harus semangat, kamu harus ini, itu kayak klise banget dan sejujurnya aku sendiri nggak percaya sama hal itu. Aku percaya jalanin aja, terus nikmatin aja. Jadi kayak yang penting kamu nggak berhenti di situ. Nggak apa-apa kalau kamu ngerjainnya sambil nangis atau kamu ngerjainnya sambil kayak sekesel itu atau kamu ngerjainnya sambil kayak beneran sakit atau kayak sambil terisak-isak, nggak apa-apa, jalanin aja. Atau kalau misalnya kamu mau step back a little bit, kayak berhenti sejenak, itu nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak berhenti. Jadi kayak jalanin aja. Nggak ada yang ngebuat pada akhirnya kamu tuh bisa semangat lagi, bisa itu kecuali waktu yang ngebuat kamu akhirnya terbiasa sama semuanya gitu. Iya benar sih. Lihat nih guys, Kasania itu bener-bener se-shock itu loh waktu masuk organisasi. Tapi lambat laun waktu yang bikin Kasania nyaman. Ya kan? Sampai jadi ketua motivator. Keren banget. Jalanin aja ya teman-teman. Jalani, nikmati, syukuri. Kalau kata ketua MPK sebelumnya gitu. Quotes hari ini. Oke. The last apa sih bahasa Inggrisnya? Question. Ya. Boleh nggak sih Kak kita tahu kesan-kesan kakak waktu berorganisasi yang paling ngena di hati, paling teringat, selalu ingat momen itu, hal yang paling berkesan di organisasi gimana sih Kak? Ceritain. Ya. Sebenarnya banyak sih. Yang paling berkesan deh, sampai nggak bisa lupain momen itu. Apa ya? Ya aku nggak bisa milih sih. Saking banyaknya ya guys. Nggak ada spesifik satu momen gitu sih. Tapi yang berkesan cuman, aja. Oh paling berkesan nih. Ketika Gala Raya itu. Gala Raya Hutman ya? Ya bener. Jadi itu yang sebenarnya itu paling sedih tapi itu mengharukan juga sih. Kan ketika itu masih ada kan kayak kita tahu kan organisasi itu punya kayak hierarki gitu kan. Iya. Jadi kakak kelasnya tuh senior-senior kita masih begitu kan. Terus di Gala Raya itu akhirnya kita mau nggak mau harus bekerja sama dengan baik akhirnya, terus berkomunikasi dengan baik, harus banyak ngobrol sama mereka kayak gitu-gitu. Terus akhirnya mulai tuh cair hubungan angkatan aku sama angkatan sebelumnya dan dari yang OSIS juga, karena harus ngurusin banyak hal kan kayak ngatur kayak ngirim-ngirim proposal surat ke keliling-keliling Samarinda kayak gitu. Iya, kayak gitu kan. Jadi mulai cair tuh. Nah, ada waktu itu hari keempat kayaknya sebelum hari terakhir Gala Raya ya. Itu aku waktu itu jadi seksi acara kan sama berempat tuh di angkatan aku. Ada JJ, Rido sama Hanan. Terus kakak senior yang dampingin kami itu Kak Arkan sama Kak Dina kalau kamu tahu. Nah, jadi di situ semua orang tuh bener-bener udah secapek itu karena ngurus segala macam kan, apalagi seksi acara harus ngurusin dari awal sampai akhir acara gitu. Dan aku waktu itu posisinya aku lagi mau lomba cerdas cermat 4 pilar PKN. Wow. Jadi dan di situ itu aku pertama kali ikut lomba. Aku masih kelas 10 kayaknya itu waktu mau kelas 11 sih. Cuman aku masih kelas 10 jadi awal-awal banget. Terus aku kalah. Nah, terus aku merasa kayak sedown itu karena ini pertama kali aku lomba dan aku pertama kali ngerasain rasanya kalah. Terus pas aku balik ke Mandua, Gala Raya masih itu kan, masih berlangsung. Berlangsung. Jadi masih kayak lomba-lomba lah segala macam. Terus aku tuh ngurung diri di ruangan kelas yang di sebelah koperasi. Nah, aku tuh beneran nangis banget. Terus tiba-tiba ada Bu Kuryamin nelfon aku. Dan aku pastinya lagi nangis. Terus tiba-tiba aku jawab teleponnya kan. Kamu PJ acara kan? Di mana kamu? Kamu nih
tiba-tiba marahin aku. Terus aku bilang, "Oh, saya lagi nih." Sambil nangis aku, karena aku masih nangis kan. Jadi saya masih di kelas ibu, saya habis apa? Sini kamu ke depan panggung. Gitu aku kayak Risak banget, kayak nangis terus udah capek. iya, dan itu dari situ posisinya bukan aku doang yang lagi nangis. Terus sama JJ juga lagi nangis, tapi beda masalah. Dia tuh kayaknya ada masalah apa gitu sama guru. Dan itu ternyata beneran lagi di eval habis-habisan banget. Oh Di my god. depan panggung tuh setelah setelah gala raya udah selesai tuh kan, stand sudah pada tutup. Tuh jam 6-an kalau nggak salah, apa jam 5. Disuruh tuh keluar, disuruh kumpul di depan panggung semua PJ acara. Ya di situ kita dimarah-marahin dan semua orang tuh nangis, bukan cuma aku tapi kayak Kak Arkan, Kak Dina itu kayak nggak bisa stop nangis. Kita kayaknya nangis 3 jam deh di situ. Terus akhirnya kayak itu yang ngebuat aku ngelihat semua sisi-sisi dari kakak-kakak aku dan dari teman-teman aku. Ternyata kayak mereka juga Bisa begini loh. ya mereka juga ternyata trying hard itu loh. Mereka seberusaha itu loh. Merasakan juga. Iya, aku jadi kayak ngerasa relate gitu sama orang-orang di sekitar aku. Dan itu kayaknya ngebuat aku jadi bisa ngerti sama banyak hal gitu sih. Kayak ngerti, ternyata mereka capek juga. Iya benar. Ternyata semua orang di sini capek. Nggak kita aja Iya, gitu. Dan yang punya benar. masalah tuh nggak satu orang aja. Iya benar. Jadi nggak cuma PJ acara, soalnya waktu Iya. dikumpulin kayak ketuanya juga kayak Kak Roja gitu dikumpulin. Dan itu beneran kayak kita tuh beneran nangis deh kayak semuanya. Jadi aku kayak ngerti deh. Aku di titik itu beneran kayak Kayak udah bisa ngerasakan I get it now. aura-aura yang Iya, kayak bener. ternyata semua orang ngerasain loh, nggak kita aja. Iya. Belajar banyak pasti Kak habis dari itu. Bener banget. Momennya terharu banget ya. Sebenernya itu lucu banget tau. Tapi itu sedih. Sedih, itu bener-bener pasti campur aduk ya Kak. Ya bener banget. Oke Steffi, pasti kalian dengarnya juga yang kayak terharu, seneng. Keren sih Kak Sania. Karena ini pertanyaan terakhir, kita juga mau menutup acara pada hari ini. Ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah? Last buat last ini Kak. Jangan lupa masuk MPK ya. Ya, masuk MAN 2. MPK MAN 2 itu sebagus itu loh. Keren guys. Siapa lagi MPK yang punya Talk with MPK podcast? Wah, Nggak ada lagi selain kita. keren banget. Makasih banyak ya Kak Sania udah mau cerita-cerita nih sama kami, sharing-sharing pengalaman saat berorganisasi, ngasih tips-tips. Pasti berguna banget buat kita. Dan buat teman-teman semua, Kak Sania jangan lupa di-follow dong IG-nya. Apa Kak? Sania SLS. Yes, mantap. Oke, karena kita udah selesai ngobrol-ngobrol ya, kita sudahi acara Talk with MPK di episode 2 kali ini. See you next time ya Steffi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron.